Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, puji syukur terima kasih Engkau menyertai kami anak-anak-Mu, sehingga pada hari dengan tubuh yang sehat kami boleh bangun dengan pilihan Tuhan Yesus. Pagi ini kami hendak merenungkan firman Tuhan, dan firman-Mu Tuhan ini kekuatan memimpin hidup kami sepanjang hari ini. Perjalanan kami supaya kami tidak kesasar, tapi dalam pilihan Tuhan. Urapi Tuhan firman ini, dalam Tuhan Yesus kami menerima firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Pagi ini mari kita sama-sama membaca di dalam Injil Matius pasal ke-7 ayat ke-23. Matius pasal 7 ayat 24 sampai dengan 27. Teman-teman berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuh rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bapak dikasih Tuhan, Yesus mengumpamakan orang percaya itu ada dua macam, yaitu yang berdasarnya tidak kuat dibangun atas pasir dan batu. Bapak Ibu, firman Tuhan ini untuk semua orang percaya. Bagaimana di atas batu itu fondasinya kuat ya, karena melakukan firman itu, bukan mendengarkan saja, mendengarkan mengenal, tetapi melakukan, dipraktekkan setiap hari, setiap saat, sehingga waktu ada badai, ada hujan itu ada masalah-masalah dari atas ya. Ada angin, itu masalah-masalah dari samping kita kanan kiri. Ada banjir, masalah-masalah dari bawah. Itu bisa mengguncangkan imannya, mengguncangkan penyaingan pada Tuhan, sehingga roboh imannya, gugur saudara. Tetapi kalau ditanam di atas dasar yang batu yang kuat, dia tidak akan kokoh, rubuh, walaupun bangunan itu diterpa oleh hujan dari atas, masalah-masalah dari samping, angin yang besar, maupun banjir, masalah dari bawah. Bangunan itu tetap berdiri, bangunan iman bertuhan tetap kokoh, tidak hanyut oleh segala masalah dunia ini, saudara. Perlu sekali kita sebagai anak Tuhan hidup ini dengan waspada, ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan hanya penampilannya, bukan hanya luarnya indah-indah, tapi kehidupannya tidak melakukan firman Tuhan, itu sia-sia dan tidak berarti apa-apa. Kapan firman Tuhan kita lakukan? Setiap hari, setiap hari, kehidupan tiap hari-hari kita, baik kita di rumah, di pekerjaan, di gereja, di pegawai sama teman-teman, tetap kita melakukan firman Tuhan. Apa yang dikatakan jangan menyimpang ke kanan ke kiri ya. Banyak orang waktu gereja kita suci, berbaik-baik seperti malaikat, tapi kelakuannya di luar gereja sangat bertolak belakang ya. Itu berarti imannya tidak bangun di atas dasar yang kuat, di atas pasir yang sekali gampang kena masalah, goncangan akan gugur, saudara. Pada masa sekarang ini dalam keadaan sulit seluruh dunia dengan global ini, dengan pandemi ini, kita mendengar banyak berita-berita yang menakutkan ya, kematian, penyakit, sakit penyakit, COVID dan sebagainya. Saudara, kalau tidak kuat iman kita, khawatir
khawatir akan jadi lemah imannya, saudara. Tapi kita tetap berjalan iman, percaya dilakukan firman itu, Tuhan menjaga, menguatkan. Bukan itu saja, saudara, segi-segi yang lain. Dengan pandemi ini semua komunikasi, semua bisnis, semua pekerjaan jadi mundur semua. Ekonomi dan kesulitan, banyak masalah rumah tangga, terjadi pertengkaran dan sebagainya. Tapi kalau kita melakukan firman Tuhan, maka kita takut Tuhan, tetap di pihak Tuhan, dan kita melakukan firman itu tidak terjadi masalah, dikuatkan Bapak Ibu ya. Firman Tuhan mengatakan Matius 7 ayat 21, dikatakan bagaimana Bapak Ibu? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi saudara, yang berseru Tuhan, Tuhan tapi tidak melakukan kehendak Bapa, tidak melakukan firman Tuhan, Tuhan mengatakan tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, bagaimana kita bisa melakukan itu? Kita dengan takut Tuhan, dengan minta Roh Kudus setiap hari, dan melakukan berdasarkan ditanam di dalam batu karang. Kalau kita bikin bangunan batu itu berat, saudara. Kita harus mengubangi batu itu, digempur batu itu keras untuk masuk bangunan itu. Tapi kuat nantinya. Jadi kita mengikut Tuhan dan melakukan firman itu tidak dengan gampang-gampangan, tapi dengan usaha, dengan kemauan, menyangkal diri setiap hari, melakukan kehendak Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, berani berkorban. Itulah seperti yang Tuhan lakukan, saudara. Biar kita hidup ini belajar melakukan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu menyertai setiap anak-anaknya. Kemudian mengatakan bahwa firman itu perintah bagiku dan suruh pada jalanku. Terbaca di dalam Mazmur 119 ayat 105. Menurut berkata, firman-Mu itu perintah bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kasih Tuhan, firman kita pegang lakukan tiap hari, dia menjadi terang bagi jalan kita, perintah bagi kaki kita. Kita berjalan kemana tidak kesandung, tidak kesasar, tapi tetap diterangi firman Tuhan. Karena kita melakukan firman Tuhan itu setiap hari. Bagaimanapun godaan yang besar, godaan segala macam masalah sudah bisa dimenangkan kalau kita tetap di dalam standar firman Tuhan. Ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh melakukan firman-Nya, ya, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, berani berkorban, bersaksi dan memuliakan Tuhan, saudara. Kalau kita hidupnya tidak mengikut firman Tuhan, hanya di luarnya, saudara, maka itu menjadi mundur rohaninya, ya, bikin kesombongan, bikin hati congkak, kepahitan. Nah, biar kita buang semua. Kita melakukan firman Tuhan dengan tulus hati, dengan sungguh-sungguh. Saya percaya Tuhan memberkati setiap orang yang melakukan firman-Nya. Saudara, kalau kita membangun usaha kita, ya, usaha di dalam keluarga, usaha pelayanan, usaha di dalam perdagangan, usaha dalam bentuk keluarga, dasarkanlah semua dengan firman Tuhan. Lakukan setiap hari, pasti akan kuat, saudara. Mengenai gontangan-gontangan ini pasti Tuhan menolong, saudara. Tapi kalau kita berharap pada kekuatan kita manusia, tidak mengandalkan firman Tuhan, tidak melakukan firman Tuhan, akan terjerumus dan jatuh, ya. Perlu setiap hari kita mengandalkan firman Tuhan dan melakukannya. Hidup, kata firman Tuhan, kalau kamu tidak ikut aku, hidup menyangka diri dan memikul salib, ya. Menyangka diri tidak mudah, sudah. Apa yang kita lakukan kadang-kadang tidak sesuai dengan keinginan kita, ya. Ego kita masih ingin yang enak-enak, tapi Tuhan harus melakukan A dan B yang kadang-kadang secara jasmani menyakitkan tubuh kita. Tapi kita harus taat firman Tuhan.
menyangka diri dan menguasai Tuhan setiap hari. Bagaimana kita bisa menyangka diri kalau kita tiap hari mohon kekuatan dari Roh Kudus? Roh Kudus memberi kekuatan saudara dan saya setiap hari, maka hari pas hari kita dipelihara Tuhan. Kalau hidup bangun gedung di atas pasir itu seperti orang munafik ya. Munafik itu luarnya bagus sekali, tapi kelakuannya sangat berhalangan ya. Seperti orang Farisi yang Tuhan bilangkan kamu indah, tapi seperti kuburan di labut putih ya. Dalamnya putih, luarnya putih, dalamnya penuh dengan kebusukan. Hati-hati saudara, karena Tuhan harus menjaga hati kita, kelakuan kita, jangan mulut kita bagus tapi hati kita busuk. Itu kebencian Tuhan. Tapi kita melakukan firman Tuhan ini di atas batu yang teguh, batu yang keras. Ya, jadi kita terus ikut Tuhan sampai Tuhan datang. Saya percaya Tuhan memberkati apa usaha apa yang bekerjakan, usaha dalam keluarga, dalam pelayanan, di dalam macam-macam usaha. Tuhan pasti beserta ya. Hukumnya mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita dan mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri ya. Saya percaya dasar kita kuat membangun kehidupan rumah rohani kita di atas batu yang keras, maka akan kuat menghadapi segala masalah-masalah, goncangan-goncangan yang menerpa kehidupan kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan firman pada hari ini mengajar kami Tuhan untuk kami hidup menurut kehendak Tuhan, melakukan firman-Mu, menanam di atas dasar yang kuat, dasar batu yang teguh Tuhan. Biar Tuhan Roh Kudus kuatkan kami, pelihara kami untuk melakukan firman-Mu setiap hari. Biar kami dimanapun berada, Tuhan beri kekuatan hidup menyangka diri menurut firman Tuhan setiap hari. Dan Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Berkati semua jemaat GPP Sawahan Tuhan, semua bayar Tuhan berkati semuanya. Aku menyertai, tapi kuatkan imannya selalu ikut Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Berkati negara kami Indonesia, biar Tuhan tolong segala kehidupannya Tuhan, segala pandemi bisa Tuhan lakukan dan kehidupan ekonomi diperbaiki Tuhan, di keamanan negara kami Indonesia ini. Dan Tuhan Yesus kami segala doa ini. Amin.